Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Saya Juan Siregar yang telah Allah perjalankan. Selama perjalanan hidup itu begitu di luar logika, di luar akal sehat saya alami. Dan tentu salah satunya bagaimana Allah mungkin di tahun 1988 diperjalankan ke neraka. Dan setelah selesai siksa neraka itu Allah beri ilmu. Kemudian di tahun 2009 Allah perjalankan lagi ke neraka. Dan diberikan lagi ilmu-ilmu penyempurnaan ilmu dunia. Dan di 2013 Allah angkat ke langit untuk membawa turun sempurna agama Allah. Dan semua perjalanan hidup itu setelah saya tulis di 3 buku. Revolusi Spiritual, Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa, dan Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Dari judul-judul buku tentu saya sebagai hanya sarjana bahasa Inggris mustahil. Saya bukan ahli agama, bukan negarawan, bukan siapapun. Tetapi kenapa bisa menulis buku yang sedemikian rupa? Bahkan di buku terakhir 2014 saya sudah katakan bahwa bangsa kita bisa lebih hebat dari seluruh bangsa di dunia. Bahkan nilai tukar rupiah 1 berbanding 10 dolar. Inilah karunia Allah bagi bangsa kita yang telah diprediksi oleh semua elemen di dunia, mulai dari ilmuwan, para nabi maupun dari para leluhur bangsa, yaitu dengan lewat Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Mahdi, the man from the East. Nah, dari semua ini tentu bertanya-tanya, apa itu agama Allah? Agama Allah itu sebenarnya sama semua agama yang ada di dunia ini. Pada awalnya itu adalah agama yang disampaikan oleh para nabi. Tetapi setelah para nabinya wafat, berubah menjadi agama-agama. Nah, sekarang Allah berkehendak agar kita kembali ke agama Allah itu. Bisa jadi banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa itu agama Allah? Agama Allah sebenarnya adalah agama yang disampaikan oleh para nabi. Semua nabi-nabi itu menyampaikan agama Allah. Tetapi setelah para nabinya wafat, itu para pengikutnya, karena memang kurangnya bimbingan, akhirnya membuat lahir agama baru. Begitulah hawa nafsu menyesatkan jalan pikiran. Nah, jadi banyaklah agama. Terus ada nanti yang berpendapat bahwa kan ada ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Betul, semua dinillah itu berarti perjalanan hidup menuju Allah. Perjalanan hidup menuju Allah itulah yang dimaksud dengan dinillah atau jalan menuju Allah. Dan dinillah itu setiap pribadi itu berbeda sesuai dengan bakat, minat, keinginan setiap pribadi. Yang dimaksud dengan dinillah adalah tulisan atau niat yang dituliskan oleh setiap pribadi, kemudian dia menjalankan niat itu dibimbing oleh Allah. Karena Allah sebagai pembimbingnya, makanya disebut dinillah atau agama Allah. Itulah sesungguhnya agama Allah itu. Jadi tergantung setiap pribadi. Yang kembar pun agamanya bisa berbeda. Dan bukan bisa, mustahil sama. Tidak mungkin dan mustahil siapapun. Bahkan saya sendiri, agamanya itu hari ini berbeda dengan besok. Atau mungkin tahun ini berbeda dengan tahun depan.
Kenapa? Karena apa yang saya tulis tahun ini, tahun depan saya buat lagi, atau 2 bulan lagi saya perbaharui lagi. Nah, tulisan-tulisan itulah yang, atau kata para ulama, hidup tergantung niat. Nah, niat yang dituliskan itulah yang disebut dengan dinillah. Jalan menuju Allah itu yang kita niatkan, Allah terima, dan Allah sebagai pembimbing lewat bisikan Rabbani. Itulah agama Allah. Nah, secara syariat, agama Allah itu tidak ada bedanya dengan Islam. Sebenarnya seperti Kristen, semuanya juga sebenarnya sama. Di Kristen itu sekarang tidak ada sholat, padahal kita tahu Maryam, Ibrahim, semuanya itu sholat, rukuk dan sujud. Bahkan dari zaman Adam itu kata-kata sujud itu sudah disebut. Rukuk sujud itu banyak di Al-Quran itu, masih di zamannya Ibrahim dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu juga melaksanakan sholat, semuanya melaksanakan sholat. Kenapa tidak lagi sekarang? Itu kan perbedaan pendapat para ahli kitab di masa itu, karena juga adanya agama Islam yang baru ini, akhirnya ya sudah, itu agama kalian. Tapi bisa juga adanya sholat itu sudah, keberadaan sholat itu sudah tidak ada ketika Rasulullah Nabi Muhammad diutus Allah. Karena salah satunya karena hilangnya agama itulah makanya dia diutus. Nah, sekarang yang hilang dari agama Allah itu di dalam Islam adalah hanya masalah puasa. Puasa Adam itulah ibadah pertama dari Allah, atau larangan Allah kepada manusia pertama adalah mendekati buah terlarang, atau puasa buah terlarang. Nah, karena memang hubungan antara iblis dan manusia itu hanya masalah puasa, makanya lewat puasa itulah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan untuk dijalankan agar iblis tidak punya alasan untuk memimpin manusia lagi, untuk menjadi pemimpin pikiran, agar dia memang dia tidak mungkin pergi dari karena sudah ditiupkan ke dalam otak, dia tidak menempati badan, tetapi dia memberi pengaruh badan itu tidak mungkin bisa memberi pengaruh lagi, karena Allah sudah menerima kita sebagai hambanya yang dia bimbing. Ya, tetap ada bisikan-bisikan, batas bisikan-bisikan masih sampai kapanpun, setelah kita selesai hidup pun dia masih ada. Tetapi tidak mempengaruhi. Mungkin penjelasan-penjelasan tentang ini ada tentu di buku Rahasia Iman. Nah, seperti apa puasa yang dimaksud? Sama-sama kita saksikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lanjut lagi, masih berkaitan dengan bagaimana para ulama menafsirkan ayat-ayat Allah di Al-Quran itu. Masih ini sama Ustadz Adi Hidayat LCMA. Ini dia di surah Al-Baqarah 183 sampai 185. Itu judulnya awal mula turunnya perintah puasa. Begini respon para sahabat Nabi. Nah, di dalam dalam konten video itu, jadi beliau menjelaskan, tidak tahu itu sumbernya dari mana, tapi yang jelas bahwa Allah menurunkan puasa itu tidak saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu hari, hitungannya hari-hari biar nggak kaget, nggak sebulan gitu. Jadi orang kalau sebulan langsung mungkin nggak sanggup, mungkin seperti itu seolah-olahnya. Jadi makanya itu beberapa hari tertentu, baru itu ada sebulan penuh. Nah, ini yang digambarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Saya kebetulan memang untuk masalah puasa itu adalah salah satu yang saya tulis di
buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, karena memang Allah telah menjelaskan tentang itu. Ini di video sebelum juga sepertinya saya sudah sempat menyinggung tentang itu, bahwa ada ibadah syariat yang dilalaikan oleh umat Islam zaman sekarang, yang di zaman Rasulullah itu dikerjakan Rasulullah, yaitu yang berkaitan dengan puasa. Nah, kalau kita lihat ini, saya coba ya, diwajibkan wahai orang-orang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti ada puasa yang diwajibkan kepada kita yang beriman, seperti yang diwajibkan kepada sebelum kita, umat-umat sebelum kita, yaitu beberapa hari tertentu. Dan seterusnya, nanti Allah menutup ayat itu, puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini juga merupakan petunjuk dari Allah. Memang apakah sudah terskenario atau bagaimana itu? Jika kamu mengetahui, berarti memang ini kita tidak tahu memang. Ada puasa yang hitungannya hari, yang dilaksanakan oleh para nabi di zamannya, yang sekarang sudah tidak dikerjakan. Bisa jadi penyebabnya karena ya udah ditelusuri ya nanti aja. Ya, saya langsung aja ke intinya. Nah, beberapa hari tertentu itu ada penyebabnya. Yang pertama yang dikerjakan Rasulullah itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu ada puasa di bulan Syawal, yaitu 6 hari. Nah, ini sebenarnya puasa yang diwajibkan kepada Adam dan Hawa dan zaman mereka. Kenapa diwajibkan? Karena mereka telah melanggar perintah Allah sehingga dihukum. Kalau mungkin mereka bertobat, diterima tobatnya. Jadi mungkin ini ganjaran atau imbas dari pengganti puasa buah terlarang. Nanti setelah di bumi, puasa itu tidak hilang, tetap ada. Nah, itu diganti dengan puasa 6 hari. Namanya puasa Syawal. Nah, ini oleh para nabi, Rasulullah mengerjakan itu. Mengerjakannya ya di bulan Syawal. Di hari keberapa ya terserah. Yang penting itu dikerjakan di bulan Syawal. Nah, itu ya puasa beberapa hari tertentu yang pertama. Kemudian di zaman Musa itu begitu beratnya melawan kuatnya Firaun dan semua kronikur yang sekaya raya itu, Allah sampai memberi beberapa mukjizat kepada Musa dan kitab. Nah, turunnya kitab Taurat itulah penyebab diwajibkannya puasa Qomariyah. Karena itu ilmu. Jadi mensyukuri ilmu yang ada di Taurat itu diwajibkan kepada Musa puasa 3 hari. Pertanyaannya, apakah dengan diturunkannya ilmu yang ada dalam Taurat ini sudah tidak lagi usah dikerjakan puasa tinggal di bumi itu? Ya, kalau istilahnya itu sewa tempat tinggal di bumi puasa 6 hari. Musa masih tinggal di bumi kan? Ya berarti yang 6 hari tetap dikerjakan. Ini kan tambahan ilmu, berarti ada tambahan puasa 3 hari. Nah, begitu ceritanya. Kemudian di zaman Daud sama juga. Bagaimana begitu Jalut itu luar biasa, ini David dan Goliat ini ya, musuh yang tak seimbang. Allah beri dia kekuatan dan juga diberi kitab, itu tahu Zabur, diberi kitab Zabur. Nah, syukur sebagai diturunkannya Zabur itu, Allah mewajibkan lagi puasa. Berarti ada penambahan ilmu. Memang ilmunya Daud sama Sulaiman itu kan luar biasa itu. Nah, untuk mensyukuri ilmu-ilmu itu dengan kitab itu, Allah wajibkan lagi puasa. Pokoknya setiap ilmu yang diturunkan, ilmu itu kan memang petunjuk. Petunjuk ilmu-ilmu dalam kaitannya dengan perang hawa nafsu, makanya diwajibkan puasa.
ya namanya puasa Daud. Kemudian berlangsung lagi di zamannya Isa. Di Isa itu juga karena memang proses kelahiran yang seperti itu, banyaknya umat yang tidak menerima dan seterusnya, begitu berat tantangan, Allah berikan juga itu kitab. Nah, untuk mensyukuri diberikannya kitab Injil ini diwajibkan juga puasa. Itulah yang dimaksud Allah puasa beberapa hari tertentu yang memang kita tidak tahu. Makanya Allah bilang puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena Allah telah memberitahukan kepada Juan Siregar, makanya sekarang Juan Siregar sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu berkebetulan memang ada ustadz yang berbicara tentang itu, dan yang dibicarakan oleh Adi Hidayat itu saya pikir nggak tahu kalau beliau meninggal dunia bagaimana dia di hadapan Allah mempertanggungjawabkan omongannya itu. Karena setiap ilmu yang diajarkan itu juga harus dipertanggungjawabkan oleh yang mengajarkan. Nggak bisa asal ngomong tok, itu nggak bisa. Sama seperti saya mengajarkan filsafat psikologi itu, hukum alam, siksa neraka. Oh ya, ya itu sebenarnya di masa siksa neraka itulah sebenarnya tentang puasa itu. Jadi sejak saat itu saya menjalankan semua puasa-puasa itu. Jumlah harinya ada di buku Rahasia Negara. Kapan dikerjakannya, masa-masa mengerjakannya ada semua. Dan hari ini saya tidak puasa Daud, tinggal 2 hari lagi selesai. Karena memang puasa Daud itu 14 hari sebelum Ramadan itu harus sudah selesai. Besok berarti saya puasa Daud 1 hari lagi tuntas Daud. Berarti selama sepanjang tahun ini saya selesai puasanya semuanya. Ya Syawal, Senin Kemis. Oh ya, apa itu? Injil itu puasa Senin Kemis. Itu diwajibkan kepada kita semuanya, para nabi masa itu puasa Senin Kemis. Itu dulunya berarti wajib. Syawal, Komariah itu 3 hari, terus Daud sama Senin Kemis. Ini ada harinya sendiri, nanti di buku Rahasia Negara ada. Baru kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 185 itu Allah kan bilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Terus oleh karena itu apabila kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Jadi perintah berpuasa untuk bulan Ramadan itu penyebabnya itu bukan karena umat sebelum, tetapi penyebab diperintahkan puasa Ramadan itu karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan untuk menghormati turun pertamanya Al-Quran itu bulan Ramadan. Makanya diwajibkan Allah lah puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan, dan itu tidak hitungannya hari tapi sebulan penuh. Dan di situ baru Allah tegaskan lagi tujuan dari puasa Ramadan itu bukan untuk bertakwa seperti yang sering diceramah-ceramahkan oleh para ulama itu. Tapi apa? Ditutup ayat itu apa? Yuridullahu bikumul yusra walitukmilul iddata walitukabirullahu ala hadakum wala'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur dan agungkanlah nama Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Nah, ya kan? Jadi omongan yang atau ceramah-ceramah para ulama di bulan Ramadan yang dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa itu agar kamu bertakwa. Itu kan bertakwa, tatakun. Di 183 itu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan itu bukan untuk bertakwa tapi untuk bersyukur. Nah ini juga yang salah lihat para ulama selama ini. Ya sudah, kita tidak perlu lagi bicara panjang lebar tentang itu. Yang jelas ini mungkin sebentar lagi juga sudah mau Ramadan. Ya kita mulai lagi dari Ramadan itu nanti. Kemudian di Syawal kita ya mungkin kalau dari para ulama mau disepakati harinya bareng-bareng ya silahkan.
Tapi saya pikir tetap asik bareng-bareng ya, disepakati aja di bulan berapa. Yang paling ideal pelaksanaan Syawal itu di minggu keberapa. Kalau awal-awal langsung kan tidak enak tuh. Atau di akhir juga mungkin tidak enak. Di minggu ketiga misalkan gitu. Agak minggu tenang kan itu. Terus kalau setelah itu kan nanti Senin Kemis. Itu puasa Senin Kemis itu baru boleh dikerjakan setelah ganti tahun, setelah Muharram. Itu juga saya pikir untuk penetapan tanggalnya nanti bisa disepakati oleh para ulama. Oke, itu saja saya kira untuk menanggapi dari Ustadz Hadi Hidayat tentang puasa itu. Jadi yang saya gambarkan ini itu adalah benar-benar yang memang Allah terangkan ketika saya di masa-masa siksa neraka yang kedua. Itu kan dia cari ilmu-ilmu filsafat, psikologi banyak sekali. Nah, salah satunya ya tentang masalah puasa itu. Oke, terima kasih banyak untuk kita semuanya. Saya kira ini sangat-sangat luar biasa tentang masalah puasa ini, karena memang puasa itu adalah tali penghubung kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengerjakan istilahnya apapun ilmu-ilmu kayak tadi melawan perang, melawan hawa nafsu dan macam-macam itu memang kesepakatan Allah barangkali dengan iblis, mungkin gitulah. Kalau dikerjakan berarti kembali kepada Allah, kalau tidak iblis protes. Tidak bisa, mereka nggak ngerjain kan gitu jadinya. Makanya ya sudah, untuk memenangkan perang hawa nafsu itu memang salah satunya dengan menjalankan puasa sesuai dengan yang Allah perintahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.